Saya Malang aslinya, Arema. Saya ada pondok pesantren di Malang dan juga ada majelis di Malang dan juga ada majelis di Jawa Barat ini dan juga di Jakarta. Insya Allah karena akan membimbing dalam masalah spiritualnya, masalah amaliyahnya, dan perlu diketahui bahwa karena kita mayoritas adalah mazhab Syafi'i, maka yang saya pakai adalah mazhab Syafi'i tanpa kita menyalahkan mazhab yang lain. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin pernah dengar kajian-kajian kok begini, kok begitu, kok beda, sebetulnya perbedaan itu rahmat. Ya. Jadi kalau dikatakan mana yang benar, 4 mazhab semuanya benar. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan. Tapi yang akan Anda sampaikan adalah bermazhabkan Syafi'i. Tapi kalau mau diskusikan dengan mazhab yang lain, silahkan kita nanti diskusikan. Kemudian kita satu saran harus kita tanamkan di hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak pernah membutuhkan apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan ini tidak pernah dibutuhkan sama Allah. Apapun itu, bahkan kita sendiri itu tidak dibutuhkan sama Allah kan. Maka itu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, baik wajib maupun sunnah, kita harus melakukannya dengan sesempurna mungkin. Harus betul-betul kita jalani dengan sesungguhnya dan sepenuh hati dan dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya. Karena sekali lagi Allah tidak pernah membutuhkan apapun yang kita lakukan, maka kita lakukan yang terbaik dan yang sesempurna mungkin. Dan insya Allah kami siap membimbing insya Allah sepanjang perjalanan itu ibadah ini ketika ada permasalahan masalah syariat atau masalah amaliyah bisa diskusikan kepada kami, kepada saya. Dan insya Allah kita bisa menjalani ibadah ini dengan betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan ini juga bisa mendapatkan hasil dunia dan juga hasil akhirat. Karena apapun ibadah yang kita lakukan, kalau ibadah itu diterima, itu akan ada hasilnya di dunia, keberkahan, dan nanti bonusnya atau hadiah utamanya, bonusnya di dunia, hadiah utamanya nanti di hari kiamat. Itu yang mungkin perlu yang bisa kita sampaikan. Dan Anda barusan membuat grup, nanti masuk ke grup ini supaya lebih mudah untuk komunikasi kita dan untuk masalah-masalah yang ada pertanyaan kepada kita. Masih ada tambahan? Dan juga ada pesan untuk masalah paspor. Ada pengalaman beberapa paspor itu ditaruh di ininya pesawat, sehingga ketika orang ini turun dari pesawat, rombongan kita kebetulan waktu itu sudah turun di pesawat, paspornya ketinggalan di pesawat. Jadi paspor ini nyawa kedua bagi kita. Kalau kita kirim paspor dan diberi orang, urusannya ribet. Bisa bulanan kita tidak pulang. Jadi mohon nanti ketika diserahin paspor, hati-hati banget. Kalau untuk yang anak-anaknya bisa dipegang sama orang tuanya paspornya, jangan dipegang sendiri. Tapi nanti di imigrasi dipegangkan anaknya, tapi nanti setelah pemeriksaan baru dipegang sama orang tuanya. Dan hati-hati paspor ini. Paspor ini berarti nyawa. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk tambahan lagi, mohon silakan. Alhamdulillah sudah perkenalan ya dengan tour leadernya. Nanti insyaallah beliau yang akan memimpin perjalanan Bapak Ibu sekalian. Untuk tambahan saya yaitu terkait dengan dokumen dan ID card ya, teknis dari perjalanan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kami akan sampaikan terlebih dahulu yaitu tentang ID card Bapak Ibu. ID card ini setelah kami bagikan, Bapak Ibu bisa langsung memakai ID card-nya masing-masing. Ya. Di dalam ID card di sini ada data Bapak Ibu sekalian, dari mulai foto, nomor paspor, barcode, kemudian yang paling pentingnya adalah yang di belakang ID card di sini. Di belakang ID card di sini sudah kami tuliskan dari mulai siapa tour leadernya, mutawifnya siapa, hotel Madinah apa, hotel Mekahnya apa, nomor telepon tim kami yang ada di Mekah maupun di Madinah sudah kami siapkan di belakang ID card. Apabila nanti ketika di Madinah, rata-rata di Madinah ini agak sama gedung-gedungnya, ya.
Dan nomor pintu sekarang itu, nomor pintu untuk masuk ke pelataran masjid itu nomornya 300-an, bukan lagi puluhan. Ya, nomornya sudah mulai dari 300-an. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ini mau ke masjid, mohon diingat nomor pintunya atau foto saja nomor pintunya. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke nomor misal 312, pulang harus lewat 312. Kalau berbeda, nanti beda lagi alur ke hotelnya. Atau misalkan tadinya masuknya 312, ternyata keluarnya dari 330, itu jauh. Ya, jadi mohon nanti diingat kembali dari mana kita masuk, keluar pun harus sama. Kalau misalkan memang nantinya Bapak Ibu lupa arah jalan pulang, tidak perlu khawatir. Selama Bapak Ibu memakai ID card yang sudah kami bagikan, itu tinggal hubungi saja tim kami yang ada di Madinah. Ataupun nanti mungkin ketika di Mekah. Sama, tinggal telepon saja, mau telepon tour leadernya boleh, mau telepon mutuifnya boleh, itu silahkan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa misalkan kesasar. Kalau memang merasa kesasar, cukup diam saja di tempat itu, nanti tim kami yang akan menghampiri Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan ada yang menjemput. Begitupun ketika di Mekah, Bapak Ibu, selama kegiatan di jadi yang akan ada yang menjemput. Begitupun ketika di Mekah, Bapak Ibu, selama kegiatan di Saudi, di Madinah maupun di Mekah, ID card harus selalu dipakai. Mau itu kegiatannya ziarah, mau itu kegiatannya umroh, sekalipun jalan-jalan, ID card wajib dipakai oleh semua jamaah. Karena ini nanti yang akan menjadi pengganti paspor Bapak Ibu. Paspor akan dipegang oleh tim kami ketika sudah sampai di Jeddah. Ketika sudah landing, pengurusan bagasi selesai, nanti paspor akan disimpan oleh tim kami. Jadi untuk keamanan Bapak Ibu semua. Nah, paspor yang tadi misalkan sudah dipegang, nanti paspor ini akan kami bagikan di counter check-in Bapak Ibu, menyesuaikan dengan aturan dari pihak Saudi, yaitu namanya profiling atau store muka. Bapak Ibu setelah nanti dari sini, kira-kira sekitar jam setengah 3, kita akan mulai menuju ke counter check-in. Semua kita akan mulai menuju counter check-in. Nanti di counter check-in akan dibagikan paspor oleh tim dari pihak Saudinya. Dibagikan masing-masing, dipanggil namanya masing-masing, tidak boleh diwakilkan, ya. Kemudian disimpan sebaik mungkin. Disimpan sebaik mungkin, tidak dikeluarkan apabila belum dibutuhkan, ya. Nanti dibutuhkannya insya Allah ketika di imigrasi saja. Setelah imigrasi selesai, sudah simpan lagi. Masuk ke pesawat, nanti dikasih diperlihatkan boarding pass-nya hanya untuk mengecek nomor seat-nya. Ya, nanti nomor seat juga sudah kami siapkan Bapak Ibu, sudah kami sesuaikan dengan manifestnya masing-masing. Mau itu satu keluarga ya, ataupun misalkan suami istri, insya Allah sudah kami blok itu dalam di dalam pesawat itu hazanah khusus untuk hazanah satu blok. Jadi insya Allah tidak berjauhan. Nah, karena memang ini basisnya sistem, apabila misalkan ada yang suaminya di nomor misalkan 37F tapi istrinya di 36A, nah itu silahkan bisa izin untuk bergantian saja atau pindah saja, nanti tinggal izin saja. Insya Allah tidak mengurangi jatah Bapak Ibu yang mau untuk makan atau hal yang lainnya. Insya Allah masih aman. Nah, sudah sampai di Jeddah Bapak Ibu, tidak perlu khawatir lagi terkait dengan koper Bapak Ibu. Semua sudah kami siapkan, semua sudah kami urus. Bapak Ibu tinggal datang saja ke imigrasi. Setelah di imigrasi kumpul di bawah nanti, ya di conveyor.
sebentar, kumpul dulu, baru menuju ke bisnya masing-masing. Koper sudah kami urus. Tidak perlu repot-repot Bapak Ibu. Jadi ketemu koper itu nanti ketika di Madinah, ya, di hotel saja. Insya Allah sudah kami aturkan untuk hal seperti itu. Jadi tidak perlu berat-berat bawa kopernya masing-masing, kecuali yang memang masuk ke cabin. Itu akan dibawa oleh masing-masing jamaah. Ya. Dan satu hal lagi, karena musim dingin, ya, sekarang itu sudah di subuh hari itu di Mekah itu di 18 derajat. Begitupun ketika di Madinah itu mungkin di bawah dari 18 derajat. Disarankan untuk selalu membawa jaket karena mulai lumayan dingin. Atau ketika di pesawat, yang itu di pesawat juga sama, yang nggak kuat dingin boleh bawa jaket. Meskipun bawa jaket, nanti selimut juga tetap dapat. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Habib, yaitu terkait paspor yang memang pernah kejadian ada yang tersimpan di saku pesawat, saku bagian saku kursi depan, itu memang pernah terjadi. Tentunya kami selalu mengingatkan, karena di dalam grup ini banyak juga anak-anak yang memang ikut. Kami selalu ingatkan dan sampaikan kepada orang tuanya untuk selalu berhati-hati terhadap dokumen anak-anaknya. Silahkan Bapak Ibu amankan saja paspor anak-anaknya supaya tidak dimainkan ketika dalam perjalanan Bapak Ibu. Karena khawatir seperti yang tadi disampaikan di awal, tertinggal, nanti repot lagi untuk pengurusannya. Begitupun nanti pulangnya. Begitupun pulangnya itu harus diamankan juga. Paspor itu akan dibagikan ketika di bandara di Jeddah sama kemudian check-innya itu akan dibantu oleh tim kami juga. Begitupun nanti ketika mau masuk ke imigrasi, sampai di imigrasi, nah itu dipegang oleh masing-masing jamaah, anak-anaknya didampingi, diambil lagi setelah selesai di imigrasi. Perjalanan menuju Indonesia juga diamankan untuk paspor anak-anaknya. Ya, jadi saya tekankan di sini hati-hati dalam membawa dokumen pribadinya.